fokus baik-baik. Ini rahasia besar dalam taubat. Dan saya tidak akan sampaikan kecuali hanya pada kita saja malam ini. Nanti saya turunkan di sebelah kanan sana ayat-ayat yang jadi rumusan Quran. Kalau salah harus mengerjakan apa seketika dihilangkan dosanya. Ada dosa-dosa, ini berlangsung keseharian, setiap hari terjadi. Orang nggak sadar kalau setiap hari itu mengoleksi dosa. Kalau ada orang yang ditawari oleh Allah begini, dosa sedikit saya ampuni, banyak saya ampuni, lebih banyak lagi saya ampuni, melimpah pun saya ampuni. Kalau semua tawaran ini belum membuat Anda mau tobat, lantas Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi kalau ada orang nggak bisa ke surga, kata Nabi, itu bukan karena Allah nggak ngasih, dianya yang nggak pengen. Makanya kalimat Nabi kan sederhana, semua umatku itu pasti masuk surga. Kalimatnya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Coba Allah kurang apa lagi? Anda sakit disembuhkan. Maaf, Anda butuh diberikan. Anda susah dimudahkan. Anda dosa diampuni, sedikit diampuni, banyak diampuni, melimpah pun diampuni. Tapi ketika Allah ingin berikan ampunan, Andanya nggak mau minta ampun. Sekarang yang salah Allahnya atau Andanya? Makanya kata Nabi, kalau ada yang nggak masuk surga, itu pasti bukan Allah yang salah. Orang ini memang yang nggak mau masuk surga. Paham ya? Maka saya juga menyeru kepada siapapun, saya sering katakan, tidak ada orang yang sempurna. Kalau pernah berbuat salah, ya namanya manusia. Cuman bedanya dengan setan, setan nggak mau tobat, manusia tobat. Maka sering saya katakan, tolong bedakan, kenali diri Anda manusia, bukan setan. Paham ya? Begitu melakukan kesalahan, langsung isi dengan istighfar. Nah, kemarin kita sudah turunkan ayatnya, Ustadz, kalau saya ingin mendapatkan rahmat ini, sehingga semua dosa-dosa saya diampuni. Masya Allah, ini paling enak nih. Begitu tobat, turun ampunan, habis semua dosanya. Tiba-tiba setelah itu wafat. Wah, itu paling indah. Apalagi dalam sholat, begitu sujud, minta ampun, diampuni dosa. Begitu selesai, istighfar dalam sujud, punya ibadah, itu sudah selesai surga itu. Di dosa gugur semua, sujudnya amalan dia dalam sholatnya. Setelah dibersihkan, punya amalan, sudah surga. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Mau begitu? Nanti Isya ya, sebentar lagi. Nah, itu pun kalau meninggal, kalau tidak ya kita bukan pilihan gitu kan. Walaupun kepatil udang ya kalau nggak meninggal ya nggak bisa gitu. Ya. Kenapa ketar? Ada yang kena patil udang? Sudah. Ya. Paham ya? Jadi ketika antum ingin kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Ya, maka caranya diturunkanlah ayat-ayat rahmat. Nah, maksud saya, ayat itu yang antum keluarkan. Itu yang dikeluarkan. Di cara menyikapi nama-nama Al-Quran dan sifat-sifatnya itu bukan cuma diapalin. Diapalin sifatnya An-Nur, sifatnya Rahmat, sifatnya Hikmah. Ya kalau cuma ngapalin, anak-anak juga bisa. Anak kecil juga bisa. Apa yang mesti membedakan kita dengan orang-orang yang belum balik? Ambil faidahnya, terapkan dalam hidup, dapatkan keistimewaannya. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat Quran diantaranya rahmat, apa maknanya? Ampunan dari semua dosa. Ya. Ampunan dari semua dosa. Begitu kemudian ampunan datang, dosa gugur. Anda bertanya, ya Allah, apa saja ayat rahmat itu? Sehingga dengan itu saya bisa berpeluang mendapatkan ampunan semua dosa itu. Maka diturunkanlah ayat-ayat dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, sampai lagi juga yang paling luar biasa dahsyat. Apa diantaranya? Sudah kita kemarin dapatkan teman-teman sekalian. Contoh terakhir yang kita tuliskan, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke, masih ingat? 23. Itu kalimat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau pernah berbuat salah dan diturunkan dari surga ke bumi. Saya pernah katakan, kalau ada pertanyaan, Ustadz, Nabi Adam itu kan Nabi maksum, dijaga dari maksiat. Kenapa beliau bisa berbuat salah? Maka jawabannya, perhatikan cara menjawabnya. Allah mengizinkan Adam alaihissalam itu berbuat salah, bukan ingin kemudian menafikan sifat kenabiannya, tapi supaya memberi contoh kepada anak cucunya yang bukan Nabi, bagaimana cara mengobati dan terlepas dari kesalahan itu. Sebab kalau nggak dikasih contoh, Adam kan manusia pertama. Kalau Adam meninggal duluan, nabinya tidak ada, siapa yang memberikan contoh untuk kembali kepada Allah? Paham ya? Sama dengan Nabi Muhammad dalam riwayat yang sahih, pernah ketiduran beliau sampai melewati batas salat subuh. Malam-malamnya kemudian saat bangun, beliau katakan pada Bilal, ya Bilal, kamu jaga. Kata Bilal, ya Rasulullah SAW, saya ikut tidur dan saya bangun sebelum subuh. Kata Nabi, benar ya kalau bahasa kita? Ya, saya benar.
Tiba-tiba tidur semua. Begitu tidur karena capeknya semua tidur. Waktu subuh kemudian sudah lewat. Terbangunkan oleh cahaya mentari yang sudah menyengat ke pipi. Begitu bangun Rasulullah dikatakan pada Bilal. Orang pertama yang disebut Bilal. Wailak ya Bilal. Celaka kamu Bilal. Katanya bangun. Tapi nggak bangun. Anda bertanya, ya Rasulullah. Ustadz kok bisa Nabi kesiangan? Mudah bagi Allah untuk membangunkan Nabi. Selesai masalah. Ya Muhammad SAW bangun. 15 menit lagi mau subuh misalnya. Sebentar lagi subuh. Bangun, bangun. Bisa. Kenapa Nabi diizinkan dan ditidurkan oleh Allah? Untuk memberi contoh pada umatnya yang bukan Nabi. Yang nanti di masa depan banyak yang ketiduran. Seperti antum. Kalau antum bangun melewati subuh, bagaimana cara menggantinya? Itu poinnya. Sebab kalau nggak kejadian pada saat itu, nggak ada contoh. Ternyata Nabi langsung bangun, berwudu, kemudian Bilalnya adzan, kemudian sholat sunnah dulu. Sholat sunnah dulu, habis itu langsung qomat, habis qomat langsung sholat. Kalau ini nggak ditetapkan oleh Allah, antum nggak punya contoh. Paham ya? Sama dengan Adam alaihissalam begitu turun kemudian ke bumi, sama kadang-kadang contoh-contoh seperti ini banyak di sekitaran kita, nggak harus Nabi. Jadi antum cari lawannya aja. Kalau menemukan yang kurang baik, ambil lawannya yang baik. Paham? Mic nih, ini soundnya kurang baik misalnya ya. Begitu kita sebutkan ini kurang baik, maka teknisinya langsung mengatakan, oh ini tugas saya untuk memperbaiki. Ya, ini tuh. 1, 2, 3, 4. Ini keempat kali isyarat ini. Baik, jelas ya? Baik, jadi gambarannya adalah begitu Adam turun ke bumi, langsung turun ayat. Apa ayatnya? Diabadikan di Al-Baqarah ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Lihat kalimatnya. Maka Adam bertalaki, mendapatkan langsung bimbingan dari Allah. Talaki itu bimbingan langsung. Antum talaki kitab misalnya dengan Ustadz Fulan, maka antum berhadapan langsung dengan Ustadz Fulan. Kalau dengan manusia, sama manusia. Kalau talaki maksudnya dapat dari Allah, maksudnya Allah langsung menurunkan. Sampaikan kepada Adam alaihissalam. Maka menerima bimbingan kalimat langsung dari Allah, kalimatnya, bukan karya dari siapapun. Diturunkan kalimat-kalimat, apa kalimat itu? Ternyata kalimat taubat. Dari mana taunya kalimat taubat? Lihat ujung ayatnya. Fataba alaihi. Maka Allah menerima taubatnya. Begitu turun kalimat taubat, taubat Adam diterima oleh Allah. Nah, maka perhatikan rahasianya. Ini rahasia nih. Ya. Tolong fokus baik-baik. Ini rahasia besar dalam taubat. Dan saya tidak akan sampaikan kecuali hanya pada kita saja malam ini. Ya, lihat sini, ini rahasia nih. Lihat sini. Ini mohon maaf saya perdalam sedikit karena kemarin belum sempat saya bahas. Turun diantaranya Quran surah kedua ayat 37. Nanti saya turunkan di sebelah kanan sana ayat-ayat yang jadi rumusan Quran. Kalau salah harus mengerjakan apa? Seketika dihilangkan dosanya. Ya. Lihat sini. Ini ayat kalimatnya fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Maka Adam menerima langsung dari Allah kalimat-kalimat taubat. Yang paling menarik, begitu kalimat itu turun oleh Adam dibacakan alaihi salam sepenuh hati dan jiwanya dengan perasaan taubat, maka yang dahsyat, perhatikan baik-baik. Kemudian disambung dengan menggunakan fa. Setelah itu ada kalimat penerimaan taubat pakai fi'il madhi, taba alaihi. Yang saya garis bawahi dua, taba dengan fa. Perhatikan, dalam ilmu sharaf ada derivasi kata, jumlahnya 12. Kata taba, ini kata asal, infinitif. Bahkan bisa dikatakan kata kerja asal, fi'il madhi. Bisa Allah mengatakan begini, fayatubu alaihi, tapi yang dipilih taba. Kalau yatubu itu mudhari', bisa present, continuous, or future, nanti. Jadi kalau Allah mengatakan fayatubu alaihi, diampuninya bukan saat itu, nanti diampuninya. Jelas? Tobatnya sekarang, cuma diampuninya nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi, pekan depan, itu yatubu. Tapi begitu menggunakan taba, fi'il madhi, kalau diungkapkan untuk menghapuskan sesuatu, maka maknanya litahqiq, untuk memastikan itu terjadi seketika. Jadi begitu Anda ucapkan kalimat seperti Nabi Adam, disampaikan sesuai dengan keadaan diri kita, minta sepenuh jiwa, maka kata Allah, saya pastikan seketika langsung diampuni dosanya. Bahkan seketikanya pakai fa.
Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ini huruf penyambung. Huruf nyambung konjungsi di antara dua peristiwa. Satu, dua. Antara satu kedua seketika, nggak ada jeda. Yang pertama tobat, ini. Di ketika berbuat dosa, tobat. Begitu tobat, selesai tobat seketika tanpa jeda. Jadi kalimat begitu selesai diucapkan kalimatnya, tek, dosanya langsung hilang seketika. Habis. Paham nggak? Nah, ini rahasianya kenapa menggunakan huruf fa. Yang kedua, kata Allah, saya pastikan taubatnya langsung diterima, seketika langsung dihilangkan dosa-dosanya. Apa kalimatnya? Itu yang kita bacakan kemarin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Jangan berhenti sampai di situ. Untuk mendapatkan rahmatnya, teruskan kalimatnya. Watarhamna itu ini. Rahmat. Lanakunanna minal khasirin. Nah, ini kalimat yang pertama. Makanya kalau ada di antara kita kemudian berbuat dosa, yang dengan dosa itu berpeluang menjauhkan kita dari Allah. Awas. Bukankah Adam alaihi salam, teman-teman, ketika diperkenankan berbuat salah langsung terjauh dari Allah? Ya, terpeleset dari surga turun ke bumi, kan? Merasa tidak enak, tidak nyaman ketika mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Saya terima tobatnya. Jelas? Baik. Yang paling menarik ada kalimat di situ wa tarhamna, dan kau sayangi kami, berikan rahmat kepada kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, saya mengakui saya salah. Nah, ini prinsip tobat itu, sebelum minta ampun, akui dulu antum salah. Jadi jangan sampai langsung minta ampun tapi nggak ngaku salah. Lah, diingat-ingat kesalahannya seperti apa. Kalau pada ibu, pada bapak, ya, maaf, pada tetangga, ingat-ingat tuh. Dengan kesalahan itu memberikan sesuatu hal yang menyakitkan untuk mereka. Menetes air mata kemudian. Begitu netes antum katakan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau enggak engkau ampunin, engkau berikan rahmat kepada kami saat ini, kami rugi, ya Allah. Mohon ampunan, ampunan. Itu seketika begitu minta dengan benar, hapus dosa. Nah, ada yang kedua. Ini yang belum saya sampaikan kemarin. Kalau ada dosa-dosa yang enggak terasa itu salah, padahal salah. Saya ulang ya. Ada dosa-dosa, ini berlangsung keseharian, setiap hari terjadi. Orang enggak sadar kalau setiap hari itu mengoleksi dosa. Cuman juga, mohon maaf, dia kadang tidak mengucapkan kalimat-kalimat ini. Saya tanya pada antum, pernah enggak dalam setiap kesempatan, sehari berapa kali antum mengucapkan kalimat Rabbana zalamna anfusana? Jangan-jangan dalam episode kehidupan antum, bahkan pernah dalam sehari enggak pernah baca doa itu. Boleh? Ya. Ini tawaran ya. Ada yang kedua, dosanya memang enggak terjadi seperti yang tadi. Ya misal, kalau yang tadi itu pernah misalnya, maaf sekali, pernah meninggalkan sholat, pernah misalnya minum minuman yang diharamkan, antum tobat, bacakan yang tadi. Seketika minta akui salah, tinggalkan, diampuni oleh Allah. Tapi ada dosa-dosa harian yang nggak sadar itu salah. Dan setiap hari antum mengumpulkan kesalahan itu nggak sadar. Misal, mata salah lihat. Ayo, hari ini siapa yang nggak lihat handphone? Boleh angkat tangan. Lihat. Kan di handphone tuh banyak yang dilihat. Siapa yang nggak lihat status media sosial hari ini? Angkat tangan. Baik, pertanyaan saya, kalau antum lihat di media sosial itu yang dilihat kan banyak. Ayo, foto profilnya, profil picture-nya dilihat. Masya Allah, namanya Asep, gambarnya Ronaldo, gitu kan? Oh, lihat lagi. Ada lagi yang dilihat yang kadang tidak boleh dilihat, yang bukan mahramnya, sudah punya istri yang dilihat status istri orang lain, gitu kan? Dan punya suami yang diamati status suami orang lain. Tuh, liatin gambar-gambar yang dibuka WhatsApp, yang muncul iklan. Iklannya iklan shampoo, bukan shampoo yang dilihat orangnya. Ayo, kalau iklan shampoo yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Kalau antum mau beli mobil, yang lihat mobilnya apa orangnya? Mobilnya. Alhamdulillah. Baik. Baru pendapat udang nih. Paham? Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman semuanya, ada satu amalan yang kita nggak sadar. Mata kita tuh banyak salahnya, lisan banyak salahnya, telinga banyak salahnya. Maka cara untuk membersihkannya, itu rahasianya ada di Quran surah ketiga. Quran surah ketiga, ayat 133. Sudah? Paling kanan sebelah atas. Kalau antum pengen dapat bonusnya, bonus.
Bonusnya bisa dua. Bisa bonus dunia, ini belum saya sampaikan kemarin. Bisa bonus dunia, satu. Yang kedua bonus akhirat. Ini amalkan, boleh amalkan amalan ini. Bonus dunianya itu rezekinya mengalir. Berlimpah gitu. Ya, nggak ada macet rezeki, datang lagi. Keturunan pun Masya Allah gitu. Ya, keturunannya sehat, baik, lancar, banyak. Itu bonus dunianya. Bonus akhiratnya ditempatkan langsung oleh Allah di taman surga. Jadi kalau ada kompleks surga, antum langsung di posisi dekat tamannya. Ya, indah mendapatkan keindahannya. Yaitu orang yang mengamalkan amalan di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah 51 ayat 18. Ya, saya agak perlambat sedikit. Saya ulang, amalan biasa, Quran surah ketiga ayat 133. Amalan rutinnya yang spesial, Quran surah 51 ayat ke-18. Sudah? Bonusnya ditemukan yang dunia ditemukan di Quran surah ke-71 ayat 10 sampai 12. Sudah? Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Apa rahasianya? Saya cepat. Perhatikan kalimatnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Fokus. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk istighfar kepada Allah. Istighfar. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak sadar misalnya. Ya, pagi-pagi udah bikin dosa, siang bikin dosa, malam bikin dosa. Nah, antum coba isi dengan istighfar sela-sela jalan ke kantor. Ya, maaf, di LRT misalnya, MRT, di bis, di Transjakarta, kalau ke Jakarta, di Gojek, di macam-macam, di Grab. Itu daripada hal yang tidak penting antum lakukan, mendingan antum istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau duduk, astagfirullah, gitu kan? Mau tidur, astagfirullah. Itu begitu antum ucapkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dosa-dosa yang ringan-ringan tuh. Yang antum gak sengaja bahwa itu salah, itu seketika digugurkan oleh Allah. Habis. Dan kalau Anda mengamalkan kebiasaan itu, ya, kebiasaan istighfar, maka diantaranya Allah akan hadiahkan kepada antum, kalau nggak punya waktu khusus. Istighfar. Amalan yang tadi saya sebutkan, itu hadiahnya dapat surga nanti seluas langit dan bumi. Makanya kalimatnya disandingkan antara orang rajin istighfar dengan langit dan bumi seluas surganya. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Jelas? Baik, bergegas antum istighfar kepada Allah dan harapkan mendapatkan pulang nanti tempat di surga, tempatnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Amalannya di 134. Rajin infak, maafkan orang, menahan amarah dan sebagainya. Tapi amalan pembukanya istighfar. Sebelum Allah sebutkan ahli infak, menahan amarah, suka maafkan orang. Sebelum Allah sebutkan semua itu, amalan pertamanya wasari'u ila maghfirah. Istighfar.